Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyamsaska qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lamullahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Khatiman yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, berupa kesehatan, terlebih lagi keamanan. Aman ngaji, aman sholat, aman mendirikan sholat Jum'ah, menyiarkan dakwah adalah kewajiban kita bersama. Dakwah itu kita memanfaatkan sosial media, ya, karena kalau kita ngaji 5, 10, 50 orang dalam satu ruangan, ketika kita sebarkan di sosial media dengan al-haq, dilandasi kebenaran, maka akan ribuan orang menyaksikan. Karena perlombaan antara hak dan batil itu tidak pernah berhenti. Hatta bulan Ramadan ini pun kebatilan terus berlomba dulu mendahului, ya, saling mendahului. Siapa yang mendatangkan al-haq, maka dia adalah pendekarnya Allah,
tentaranya Allah, penolongnya Allah. Kebatilan akan muncul kalau kita diam saja, tidak waqul ja'al haq, mendatangkan al-haq, dan upaya menyebarluaskan materi khutbah di Baitur Rahman ini adalah upaya untuk menghadirkan al-haq. Karena kebatilan itu terus merajalela, baik yang halus, ya, menyebarkan kesyirikan, kebid'ahan, kesyirikan, kefasikan melalui YouTube, sosial media, X dan lain-lainnya. Ya, maka kita pun jangan berhenti menyebarluaskan ini. Makanya saya pasang kamera di sini untuk menyebarluaskannya. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah di situ berfirman, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Perang Badar dulu sebagai perang pertama yang hebat, Islam menang. Lalu perang Uhud, Islam mendapatkan kesebalikannya. Banyak yang terbunuh, banyak yang terluka. Bahkan Rasulullah dikabarkan meninggal, diisukan meninggal. Banyak mengalami luka. Rasulullah itu tidak kebal senjata, Rasulullah itu tidak, dan tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Islam itu tidak mengajarkan ilmu kebal, kedugalan, kedijayaan. Dicubit sakit, dipukul sakit, ditusuk pedang, luka, berdarah. Sahabat Rasulullah itu badannya penuh luka, tusukan pedang. Untuk Islam bisa hadir, kita nikmati, kita kunyah dengan nikmat hari ini. Semuanya tidak gratis. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tadi saya lanjutkan, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dia jadikannya gugur sebagai syuhada, mati syahid, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ali Imran 140. Ikhwatu iman, dulu saya kecil, SMP, SMA, hingga SMA, mengira tidak ada peperangan karena kita tenang-tenang saja, main-main saja, senang-senang saja, jalan-jalan keliling Cirebon naik motor dengan sepeda motor yang barunya saat itu. Kita tidak pernah berpikir apa-apa, yang ada adalah enjoy-enjoy saja. Padahal pada saat yang sama di belahan bumi yang lain, sebagaimana saat ini terjadi peperangan. Peperangan tidak pernah berhenti. Sebagaimana tadi saya sampaikan, al-batil itu tidak pernah akan istirahat. Maka kalau kita lengah, istirahat, tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, maka kita adalah orang yang merugi, orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan kita hanya untuk kesenangan perut, keluarga tenang, nyaman. Itu saja ukuran kita, sangat sempit. Padahal Islam melahirkan kita tuh tidak untuk sejengkal itu, tidak untuk sependek itu tujuan kehidupan itu. Kita bangga sekaligus bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memberi petunjuk dan mengabarkan kepada umatnya bahwa dunia akan dipenuhi fitnah. Dunia akan dipenuhi fitnah. Ya. Fitnah yang paling besar dan sekarang terjadi adalah perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya. Perebutan kekuasaan berarti kalau dalam personal kita per orang itu adalah perebutan harta, saling berebut urusan harta. Ikhwatu iman, ayat yang tadi mau mengabarkan kepada kita informasi bahwa dunia itu akan terus diputar. Kalau dalam bahasa keseharian kita, dunia itu, roda itu akan berputar. Demikian Allah mengabarkan dalam surat Ali Imran tadi. Pertama, kita harus memahami prinsip besar dalam Al-Quran, prinsip dalam Islam, bahwa kekuatan global di dunia itu tidak pernah akan abadi. Kekuatan global, the great power, super power, itu tidak abadi. Ya,
Tahu dari mana? Baca Al-Quran, baca hadis, itu kabarnya ada. Rasulullah menyampaikan kabarnya, dan di sini Allah mendahuluinya dengan kalimat tadi, Ali Imran 140 itu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari kemenangan itu kami pergilirkan di antara manusia. Dalam konteks ayat tadi, Badar menang, perang Badar, waktu Uhud nyaris kalah. Tapi kemudian bangkit lagi. Artinya apa? Kadang suatu bangsa itu kuat, kadang suatu bangsa lemah. Indonesia saat ini sedang dalam keadaan terpuruk ekonominya, ya, terutama kemiskinannya merajalela. Kembali pada ini, Allah mengabarkan di sini bahwa dari ayat ini kita simpulkan kejadian memotret saat itu Romawi, kerajaan Romawi Timur yang terakhir itu sangat kuat, the great power, adik kuasa, super power, tidak ada yang berani melawan. Yang keduanya Persia. Persia itu besar, bukan Persia Iran yang sekarang. Persia dalam nubuat kenabian, dalam kabar-kabar dari Allah yang disebut Persia itu meliputi Irak, ya, itu meliputi itu Persia. Persia yang superpower menandingi Romawi, Ar-Rum, sampai surat Al-Qurannya ada surat Ar-Rum, ya. Dua-duanya superpower. Nih, Persia kerajaannya namanya Sassanid Empire. Lalu Romawi pernah hebat, ya. Persia adik kuasa, bangsa Muslim, ya, bangsa Arab pernah memimpin dunia juga. Setelah Rasulullah wafat, perjalanan kemudian Islam jaya. Dan setelah abad kolonialisme, ya, abad 15 terus sampai sekarang terpuruk hingga abad 21 ini. Sudah hampir 700 tahun kita ini terpuruk. Hidup kita itu tidak untuk IP-nya, ya, tidak untuk kita saja. IP umat Islam itu harus melihat keluar dari diri kita, baca Al-Quran. Perjalanan manusia dari zaman Nabi Adam hingga nanti setelah kita wafat itu dilukis, dipotret secara rinci. Al-Quran. Penuhi masjid ini dengan kajian Al-Quran untuk mengetahui apa dan bagaimana hidup kita ini mau diarahkan. Kalau persoalan kemiskinan, kesulitan, semua bangsa Indonesia itu miskin mayoritas. Jangan pernah mengeluh dengan kemiskinan kita. Kita tahu untuk sekedar sekilo asin saja, kita ini susah saat ini. Itulah adanya. Tapi kita tidak bisa berhenti untuk beriman dalam keadaan sesulit separah apapun. Dulu Romawi, Persia, bangsa Arab pernah manggung, superpower di dunia. Hari ini kita lihat Amerika, dari mulai saya lahir sampai hari ini, United States, USA, superpower, ya, the great power. Terus Rusia, terakhir yang luar biasa dan terasa luar biasa di Indonesia adalah kekuasaan the great power China. Amerika, Rusia, Cina, 3 pemain utama saat ini, dan saling mengambil keuntungan mereka ini. Tapi ingat, sebagai orang yang beriman, kita nggak bingung melihat suasana ini. Kalau dalam bahasa Arab, lakin kulla syai'un yabqa di maqanuni dawaran sultan. Semuanya tetap dalam sunatullah, pergiliran kekuasaan. Kamu tidak kuasa apa-apa, jangan petantang petenteng, mentang-mentang adik kuasa, bom sana bom sini. Di Gaza perhatikan, jangan pernah sedetik pun mata kita teralihkan oleh Gaza, saudara kita, saudara se-Islam. Kemudian kita tahu ketika sekarang sosial media menggiring kita begana begini begitu.
Baca Al-Quran, nanti kita tahu tafsirnya, pelajari, nanti akan terangkai dengan hadis, dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita bohong, hoax, dan lain-lain. Orang yang biasa mengkaji hadis itu insya Allah anti hoax, karena untuk syarat-syarat menerima hadis yang sahih itu ada caranya, ada filternya, tidak bisa mengunyah setiap informasi. Analogi zaman Nabi dengan sekarang, persamaannya, dulu superpowernya sebagaimana tadi dikatakan adalah Romawi dan Persia. Ketika Rasulullah masih hidup, itulah dua adik kuasa. Waktu Rasulullah hidup, kekaisaran Bizantium ya atau Romawi itu adalah empire-nya. Kemudian Persia, kekaisaran Sasanian atau Sassanid Empire. Keduanya berperang. Nah, antara kedua ini kan saling berebut panggung, saling berebut pengaruh kekuasaan, saling mengkoloni satu sama lain. Sampai detik ini pun begitu kan? Ukraina, ya di Ukraine, ya. Kemudian di Gaza, ya. Allah berfirman dalam hal ini tentang keadaan peperangan mereka waktu itu, dua superpower itu. Ghulabatir Rum fa'adnal 'ad wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bangsa Romawi telah dikalahkan, superpower telah dikalahkan di negeri yang terdekat. Namun setelah kekalahan itu mereka akan menang kembali. Ya. Bayangkan, Al-Qur'an mengajari. Ini bukan urusan tebak-tebakan. Bukan urusan semata-mata futuristik, bukan. Islam mengajarkan masa future yang akan datang. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Tahu. Bangsa Romawinya belum kalah, sudah dikabarkan nanti akan kalah. Itu belum kalah, itu masih jadi superpower. Oke. Itu tadi surat Ar-Rum ayat 2 dan ayat 3. Ya. Zaman kekaisaran Romawi, bapak-bapak ya khotiman yang berbahagia, itu berlangsung sekitar 500 tahun. Romawi yang pertama, Romawi 2, Romawi Barat, Eropa kalau sekarang, lalu Romawi Timur. Romawi Timur itu sekarangnya Turki lah, kira-kira begitu. Ya, Bizantium. Romawi yang Barat itu berlangsung 500 tahun dari mulai Kaisar Agustus hingga jatuhnya Romulus Augustulus. Dua kaisar, jatuhnya Romulus Augustulus itu menandai kekalahan Romawi yang bule barat. Kemudian kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, Konstantinopel, Turki sekarang, kira-kira biar kita mudah membayangkan, itu bertahan dari mulai tahun 330 sampai 1453. 1123 tahun. Umat Islam manggung tuh dalam konteks global. Kalau dalam konteks regional, Jazirah Arab, ya sejak zaman Khulafaur Rasyidin pertama kita sudah menjadi umat Islam yang dididik langsung oleh Rasulullah, itu sudah luar biasa. Yang dulunya menderita selama 13 tahun di Mekah, ya dibunuhin, disiksa, diancam. Itu urusan sehari-hari kita waktu itu. Kita kembali pada peristiwa Romawi itu. Ketika Romawi yang beragama Kristen dikalahkan oleh Persia, Majusi penyembah api, dua-duanya kafir ya, dua-duanya kafir. Orang-orang musyrik mendengar kekalahan Bizantium ya, orang Mekah, kafir Mekah itu senang atas kekaisaran, atas kekalahan bangsa Romawi itu. Turun ayat Ar-Rum 23 tadi, ayat 2 dan ayat 3. Allah menurunkan ayat ini untuk membuatkan sebuah gambaran bahwa dalam beberapa tahun bid'ah sinin Romawi akan bangkit dan mengalahkan Persia kembali. Kalah dulu, kemudian menang lagi. Persia akhirnya dikalahkan oleh Romawi, yang mana hal itu menjadi salah satu bukti kebenaran mukjizat Al-Quran. Kejadiannya belum terjadi. Itu hebatnya Al-Quran. Dan kehebatan Al-Quran sampai kiamat tidak pernah akan selesai. Makanya kalau kita nggak mengerti kehebatan Al-Quran, bukan urusan sholat aja, Al-Quran itu bukan urusan Ramadan saja.
urusan semua kehidupan. Hal ini menunjukkan dari ayat yang tadi disampaikan, politik global itu sudah menjadi perhatian Allah, menjadi perhatian wahyu, menjadi ajaran Rasulullah dan diaplikasikan oleh para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, dan seterusnya. Jadi kita jangan abai dengan cuek terhadap persoalan politik global. Tahu paling tidak, tahunya paling tidak secara syar'i ada ayat ini. Jadi apa? Kita tidak mudah diprovokasi, diombang-ambingkan, didorong sana, diadu domba lagi. Ya, banyak sekarang berita adu domba juga nih, dan propaganda yang masuk ke WA grup kita itu memang ada yang ngerjainnya, ada yang mendesain setiap kejadian peristiwa itu. Apa baru terjadi sekarang ada HP aja? Tidak, dari dulu juga ada. Provokasi, agitasi, alasannya investasi, nantinya invasi itu biasa. Makanya kalau ada istilah investasi itu ujungnya campur tangan dan nanti infiltrasi, penyusupan. Nanti akhirnya apa? Intimidasi nggak mau, invasi. Sekarang itu biasa kelakuan manusia itu dari zaman ke zaman seperti itu. Nah, Rasulullah itu sebagaimana tadi dikatakan memahami peta geopolitik dunia saat itu. Loh, tahu dari mana? Padahal Rasulullah umminya. Inilah Rasulullah, walaupun ummi, beliau satu dibimbing wahyu. Beliau secara insaniah, secara manusia orang yang super cerdas. Ya. Beliau bersabda, belum kejadian sama nih, kejadiannya belum terjadi. Tadi kan Allah memberitakan tentang Romawi, superpower bule barat akan hancur, kata Allah begitu. Rasul memberitakan yang lain, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah. Jika Kisra itu kaisar Persia, raja Persia, telah binasa, ya, fala Kisra ba'dah, maka tidak ada Kisra lagi setelahnya. Bayangkan, peperangannya belum terjadi, Rasulullah mengatakan setelah Kisra yang sekarang nanti tidak akan ada lagi. Padahal dua superpower itu lagi ada. Bahkan Rasulullah ngomong begitu tuh lagi dalam keadaan susah payah, perut lapar, sahabat hampir putus asa dalam perang Parit. Lagi gali, lagi dalam keadaan kurang, miskin, payah kayak kita sekarang. Kita kurang lah, nggak ada payah apapun. Umat Islam yang sekarang, kalau kita ingin mendekati bagaimana ujian dan siksaan sahabat saat itu, coba sering lihat Ghaza beritanya, ya kayak gitulah kira-kiranya. Kembali Rasul sabdakan tadi, idza halaka Kisra fala Kisra ba'da. Jika raja Persia telah binasa, maka tidak ada lagi raja setelahnya, tidak ada lagi Kisra setelahnya. Wa idza halaka Qaisaru fala Qaisaru ba'da. Dan jika kaisar Romawi telah binasa, maka tidak ada kaisar lagi di Romawi setelahnya. Dua adik kuasa itu kata Rasulullah tidak akan ada, nanti lenyap itu. Masya Allah. Dan benar, ternyata tidak lama setelah itu Persia runtuh, superpower, Romawi melemah atas kehendak Allah, dan Islam bangkit. Saat itu umat Islam sangat kecil, namun Allah memberikan kemenangan. Kecil tapi menang. Loh, kok bisa begitu? Iyalah, didikan Rasulullah diwarnai Al-Quran, dapat satu ayat langsung diamalkan. Satu ayat diamalkan. Satu ayat diamalkan. Tidak semuanya hafal Quran, sahabat Rasulullah. Dalam Al-Baqarah ayat 249 Allah sampaikan tentang potret yang kecil bisa menghancurkan yang besar. Kam min fi'atin qillatin ghalabat fi'atin katsiran biiznillah. Kata Allah, berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar biiznillah, dengan izin Allah. Ini terjadi pada perang Badar, Ghazwatul Badar, 17 Ramadan kejadiannya. Panglimanya turun langsung Rasulullah sendiri yang memimpin peperangan. Rasulullah turun. Kemudian penaklukan Persia itu terjadi intensif, ya, pada masa Khalifah Abu Bakar tahun 13 Hijriah, setelah Rasulullah wafat 13 tahun. Mulai itu bayangkan Persia, sekarang Iran. Kalau saya katakan ras Persia, kita bayangkan
Iran dan Irak sekarang. Iran utamanya sebagai pewaris kekuasaan dan ras suku dari Persia itu yang dominan sekarang adalah Iran. Penaklukan Persia itu zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berlanjut ke masa Umar bin Khattab. Itu berlangsung terus tuh. Dan yang paling menentukan adalah pertempuran Qadisiyah. Itu terjadi tahun kalau Masehinya 636 hingga 637 Masehi. Panglimanya siapa? Panglimanya yang pertama itulah Khalid bin Walid. Waktu tahap pertama sampai ke perbatasan Irak diambil, dikuasai oleh umat Islam. Panglima kedua diangkat pendekar Islam juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima utama dalam pertempuran Al-Qadisiyah itu adalah yang menentukan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga kekaisaran Persia sebagaimana nubuat Rasulullah hancur dulu, habis, selesai. Nah setelah itu penaklukan Syam. Kalau ingat Syam itu ingat Suriah sekarang, meliputi Yordania, Lebanon, ya, Palestina, itu Syam namanya, ya. Penaklukan Syam itu dimulai masa Khalifah Abu Bakar. Jadi yang menaklukkan dua-duanya itu ditaklukkan, dua superpower itu umat Islam. Dan dilanjutkan sama oleh Umar bin Khattab. Kalau tadi di Persia itu dengan perang Qadisiyah, tapi kalau di Eropa, kalau di Bizantium itu pertempurannya namanya pertempuran Yarmuk. Itu masa Umar bin Khattab. Panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Lalu dilanjutkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima tertinggi yang menggantikan Khalid bin Walid atas perintah dari Umar bin Khattab, khususnya pada perang Yarmuk ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jumat yang berbahagia. Kita berpikir, mengapa Timur Tengah tuh perang terus ya, dari saya kecil sampai sekarang. Kalau orang munafik, orang zindik yang tidak suka Islam, itu biasanya dipelintir tuh kalimatnya. Iya, orang Islam mah berantem terus. Yang suka berantem tuh di mana-mana juga bukan umat Islam, gak ada urusannya berantem tuh. Yang bertengkar terus itu selain Muslim juga sama. Tiap agama itu ada kelompok A, kelompok B. Itu udah biasa. Di Indonesia pun terjadi begitu. Cuma kalau berbeda, Islam mengajarkan syura, bermusyawarah. Sampai berdirinya Indonesia itu lewat musyawarah BPUPKI itu para ulama. Melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, musyawarah. Dan itu kemudian tertulis di Pancasila itu kan. Itu penggagasnya para pendiri Republik ini nih. Sejak Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, itu ada catatan-catatan bahwa di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke itu sudah penyembah monoteisme, satu Tuhan, ya. Jadi dari dulu Islam itu bukan agama anyar, bukan agama baru datang ke bumi ini. Kerajaan Nusantara, bisanya ada Indonesia tuh puluhan ratusan kerajaan di Nusantara ini bersatu mempersembahkan diri, ya udah dalam republik. Kembali, mengapa Timur Tengah ini berisik terus, perang terus? Bukan karena Islamnya, bukan karena Arab itu orang menjelek-jelekan Islam dan mendiskreditkan Arab. Kita tidak boleh rasis. Islam itu anti rasis, nggak boleh. Siapapun, bangsa apapun, mau Arab, mau Sunda, mau Jawa, mau Batak, semuanya atas bertakwa itu saudara. Ya. Mengapa Timur Tengah selalu bergolak? Kita lihat di konflik modern, Gaza, Palestina sekarang, Suriah, Lebanon, Iran, ribut. Tempat terjadinya peperangan sampai detik ini, saat ini lagi sholat saya berdiri ini, tidak pernah istirahat mereka. Semuanya itu berada di kawasan Timur Tengah. Sebabnya apa? Ya salah satunya yang harus kita ambil sebagai cara berpikir bukan karena Islamnya. Islam itu miskin terus, bukan itu. Karena di sana itu Timur Tengah, jalur perdagangan dunia tuh lewat situ. Semua yang menghubungkan Eropa, Afrika sampai ke Asia nih, barang-barang nyampe ke kita itu lewat Timur Tengah.
Ya, di antaranya sekarang lewat Selat Hormuz, Laut Merah. Itu jalur perdagangan dunia. Dulu sebelum ini ada jalur sutra dulu, ya. Tapi kalau ini konteks Timur Tengah. Kenapa? Karena jalur perdagangan dunia ya pantas banyak gesekan. Kemudian di situ cadangan energi yang besar, ya, cadangan energi yang besar. Persimpangan 3 benua. Makanya di situ peperangan tidak pernah selesai, ya, rebutan energi itu. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahi mal faqru khairu alaikum. Demi Allah, bukan karena kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, tapi aku khawatir dunia, harta yang dibentangkan oleh kalian itu justru menghancurkan kalian. Akibatnya manusia berebut kekuasaan, negara superpower berebut sumber daya. Nah, fitnah besar di akhir zaman itu Rasulullah sudah mengabarkan, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Banyak ulama mengatakan bahwa salah satu bentuk fitnah adalah konflik global sekarang ini, propaganda dan kebohongan media yang nyampe ke WA kita, ke berita kita, dan apa akhirnya? Kita bingung harus bagaimana. Pelajaran dari sejarah yang kita ambil dari umat yang terdahulu, ketika umat Islam bersatu nih, maka Persia runtuh, Syam dibebaskan, Mesir ditaklukkan. Namun ketika umat Islam terpecah, Andalusia, Spanyol, Italia sekarang di tangan orang kafir, tidak di tangan Islam. Dulu Islam itu Italia, Spanyol itu Islam, Andalusia itu, ya. Baghdad runtuh. Puncaknya adalah runtuhnya abolition of the Ottoman Caliphate tahun 1924, abad 20. Sejak saat itu dunia Islam terpecah-pecah dan diadu domba. Negara Arab dibagi-bagi jadi banyak supaya bertengkar terus, supaya tidak bersatu, tidak punya kekuatan. Makanya Allah mengingatkan, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berselisih, nanti kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan, ya. Kalau kita tidak boleh berselisih itu bukan berarti kita tidak boleh berdiskusi, boleh, tapi argumentanya Al-Qur'an dan hadis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah. Rapatkan softnya. Yang belakang cepat rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wa idza aradna an
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.